bagaimana pendapat Bung tentang MT Gox yang bayar kerugian di bulan Juli dan apa dampaknya ke market? Kan udah ada di live kita sebelum, Bung. Iya. Itu anggota private atau orang baru ya? Saya nggak tahu. kurang tahu juga ya. Nah, kalau kita sudah bahas di private kita sebelumnya, Bung. Private di live kita Di sebelumnya. Jadi pada saat kejadian itu kita langsung bahas. Yap. Jadi bahkan kita bahas tentang apa itu MT Gox. Apa itu MT Gox ya? Mount Gox, Gunung Gox ya. Aneh sekali kalau ditranslatekan, aneh sekali perusahaan itu, aneh sekali gitu. Tapi kalau di Manado nggak masalah karena ada Gunung Langit. Oh, Gunung Langit. Kantor toko Gunung Langit ya kan. Tapi nama kantornya Gunung Gox. Nah, kita sudah bahas bahkan di situ bahwa ya mereka jadi mereka itu singkat cerita dulu itu dihack, diretas gitu ya. Diretas, pokoknya apapun yang terjadi saya nggak tahu spesifiknya, intinya mereka mengalami kerugian karena itu. Tapi sekarang mereka sudah mendapat pengembalian dan mereka mengembalikan uang nasabah mereka atau klien mereka dibayar dengan Bitcoin. Jadi mereka melakukan withdraw. Jadi karena likuidasi cashnya, sell kan berarti mengakibatkan harganya turun, berarti lumayan besar tuh pengembalian uangnya. Dalam dunia capital market bisa jadi bukan cuma karena dia sell ya akhirnya harga turun, bisa jadi ada beberapa spekulan, orang-orang retail lainnya menonton dan melihat berita itu seperti Anda bisa memakan berita itu, mengambil psikologi dan tindakan yang sama, Rafa. Jadi sebenarnya yang lakukan itu MT Gox, tapi kita kayak kayaknya MT Gox bikin sell aja karena sebagian banyak orang sell makanya turun. Makanya saya bilang dalam trading itu sesimpel pelajari psikologi manusia. Karena yang bertrading itu manusia. Bukan kera gitu ya. Oke. Tapi kan dia pada intinya dia bertanya tentang dampaknya ya. Ya, dampaknya tentu jatuh. Ya, sesimpel itu karena orang melakukan posisi sell dan sampai sekarang mereka akan melakukan pengembalian uang kepada masyarakat. Masyarakat miskin, bantuan BLT gitu enggak lah kepada klien-klien mereka kepada. Saya kira bantuan ini, Bung, bantuan bansos kepada yang rugi di judi slot. Juga dibantu, itu harus ditanggung sendiri, itu dosa Anda sendiri. Ya, padahal kan anggotanya sendiri yang melakukan. Aduh, kalau itu mah saya takut ya. Itu jokes yang saya nggak tahu, anggota masyarakat maksudnya, anggota masyarakat. Iya, anggota masyarakat. Okay. Lanjut ke ini live loh, pinggir jurang. Dalam jurang ini. Saya tidak perlu dorong Anda ke pinggir jurang, Anda yang menyemplungkan diri ya. Oke, lanjut ke Bitcoin dulu ya. Jadi Bitcoin kan ini ke 60.000. Oke, ini ada beberapa gambar-gambar yang lumayan daging yang akan saya gambar ya. Ini daging sapi nih. Daging sapi. Oke. Yang anak-anak yang kemarin ada bilang anak SD saja juga bisa gambar-gambar begitu. Siap. Ngopi dulu, Bang. Oke, ngopi dulu kita. Aman, ini ngopinya ada ini aman nih. Kita aman-aman saja. Kita udah ready begadang sejak Euro. Bukan ready begadang karena market loss, ngapain? Ya, tidak perlu. Nanti kita akan jadi komunitas pertama yang nunjukin portofolio komunitas live dan nunjukin perkembangan kita. Mungkin uang kita paling kecil, nggak sebesar komunitas yang lain, tapi kita benar-benar nunjukin live perkembangan anggota komunitas termasuk perkembangan portofolio mereka, pengetahuan dan pengembangan dari portofolio. Oke. Nah, lanjut dong, Bitcoin nih paling pertama kalau masuk market, katakanlah kalian buka nih. Saya langsung ke teknikal aja dulu karena fundamentalnya udah banyak banget yang kalian bisa baca dimanapun ya gitu ya. Nah, ini Bitcoin 60.000. Kok bisa ke 60.000? Katanya bull market, ya kan, bull run. Teng banteng gitu ya. Katanya jangan bercanda di pinggir jurang. Iya. Kok Bung bercanda di pinggir jurang? Gitu. Ya, akhirnya bingung. Warna merah ya. Ya, warna merah ya, merah jatuh gitu ya. Bentar lagi jatuh ya, emang. Bukan itu. Nah, ini dua nih. Pertama kali pada saat kalian buka market, pertama kali lihat dulu pattern. Candlestick pattern. Contoh, ini sekarang nih apa? Membentuk double top. Udah dijelaskan kan ini. Double top. Nah, kalau double top ini berarti akan terjadi apa nih kalau double top nih? Biasanya. Loh, kok buka emoji? Waduh. Double top nih apa nih? Kenaikan. Mana nih pet ya? Pet. Atas, Bung. Sorry. Udah jam segini jadi agak ngantuk dikit ya. Nah, double top nih apa? Kalau double top nih kayak gini. Double top.
Set. Oke. Double top apa nih? Jangan lupa kalau double top apa? Bentar, ingat-ingat ya Bung ya. Turun. Oh, Kalau turun. double bottom Naik. Selalu Oke. gampangnya kalau mau dilihat double bottom itu membentuk W. Ya, kalau naik turun itu M. M. Oke. Kalau W itu wanita. Kalau M itu Kalau manta. M mantan. Mata. Makanya M ya, enggak lah, bercanda ya. Nah, ini double top. Nah, double top itu pola penurunan. Ya. Nah, pola double top ini, gimana ini? Double klik aja Bang. Oke. Kok jadi kacauin. Nah, double top ini saya pet lagi ya. Maklum ya Bapak Ibu semuanya, teman-teman, ini sudah jam segini. Makanya agak aneh-aneh kita ya. Neuronnya agak susah ini Bang ya. Oke. Double klik aja Bang situ. Yap. Oke. Nah, double top ini adalah pola atau gaya trading yang digunakan oleh para breakout traders. Jadi mereka mematok ini pola apabila break di area ini, di area 59 sekian, atau katakanlah ini saya gambar ini ya. Kurang rapi tapi kira-kira area ini saya circle dulu. Ya, area ini, jika area ini ditembus, nah jika area ini tembus, maka dia akan terjun ke bawah. Itu para trader-trader yang menggunakan teknik breakout, baik double bottom maupun double top. Kalau double top itu berarti akan turun, double bottom berarti akan naik. Nah, oke, sesimpel itu ya. Ya. Sudah. Jadi berarti kalau kita lihat pertama, secara pattern ini tanda-tanda turun nih. Iya. Oke. Yang kedua, setelah kalian melihat market yang seperti ini, saya remove drawing dulu ya. Nah, market seperti ini. Saya mengajarkan ilmu dan aliran saya itu ilmu aliran menawar. Oke, emak-emak. Karena emak-emak di mana-mana kalau membeli selalu menawar, selalu benar. Selalu ya kan menawar. Emak selalu benar. Kalau membeli, kalau membeli barang mereka selalu menawar gitu. Jarang kalau kita lihat emak-emak nggak nawar, karena caranya adalah tarik di kenaikan terakhir ke all time high, tetapi kita lihat kenaikan yang mana kita mau ukur. Nah, semakin jauh kita mundur ke belakang, ini sudah jelaskan, semakin jauh kita mundur ke belakang, ini analisa plus tutorial ya. Semakin jauh kita mundur ke belakang, berarti semakin besar diskon yang kita dapat, tetapi swingnya semakin besar dan semakin lama kita menunggu. Oke? Nggak masalah, kita jelaskan dulu ini ya. Kalau saya dari sini saja kenaikan yang terakhir yang menunjukkan pola double top itu. Nah, yang kedua yaitu yang ketiga yaitu kita menggunakan resistance become support become resistance yang katanya ilmunya jadul ya, nggak apa-apa gitu ya, jadul banget ilmu ini, yaitu kita tarik trend line ya. Kan ini nggak ada nih, kan kalau ada resistance di sini enak kan, ini jadi support, tapi nggak ada, ini ada resistance tapi berbentuk diagonal. Oke, ini ya harusnya pakai. Oke, ini berbentuk diagonal. Ini BTC dulu ya. Soal manta kalian ini ya, silakan kalian nonton konten kita yang terbaru tentang manta. Manta itu mancing mania. Oke. Waduh, lanjut Bang. Ini barang ini dipastikan rapi dan bagus. Kenapa? Karena sangat berpengaruh pada titik entry. Gitu. Melenceng sedikit jauh gitu. Nah, ini ya. Oke, ya. Oke, jadi beberapa titik crossingan. Jadi kalau ini kan resistance become support. Oke, become support. Nah, di mana titik yang bagus? Karena dari emak-emak itu minimal kita di titik 50%. Iya. Menawar setengah gitu. Kalau misalnya harga 1.000 kita tawar 500. Karena apabila dia turun lagi kita minimal sudah safety 50%. Iya. Nah, ini sebenarnya ini titik-titik entry ya. Yang tadi kita bikin kemarin. Kalau misalnya kita dari awal kita tarik all time high di sini, tentu akan dapat titik entry sini yang dimana didukung dengan resistance become support, didukung dengan teknik tawar. Fibonacci teknik tawar emak-emak itu kan. Oke, di sini kan titik entry-nya ya kan? Nah, ada juga
titik entry di area ini, ya kan? Tapi ini kan emak-emak belum terlalu murah nih. Iya, Ya, masih. kita akan ambil di titik 50 nih. Nah, 50 ini kan jauh banget. Sementara udah lewat. Tapi kalau tren naik, kita tarik aja ke sana. Ini nih tren ke sana. Kan trennya naik nih. Iya. Sorry ya. Oke. Terus ini kan ada titik persimpangan juga di area ini. Di area di area depan ini titik tower ini sama ini kan. Ini ada persimpangan juga. Apakah ini titik entry yang bagus? Nah, kalau menurut saya tetap tunggu di 50. Oke. Di 50% minimal. Tetapi kalau ditanya sekarang, saya akan melakukan limit Bitcoin itu di harga sini justru di area tawar 61,8. Jil. Kok bisa? Apa landasan teorinya? Landasan teorinya adalah ini, Bung. Nah, horizontal line ada resistance become support di area ini. Ini nih. Jadi ada resistance di sini. Saya akan tunggu di sini karena juga di titik yang sama adalah titik emak-emak di 61,8. Oke. Ini nih, ya. Jadi ini ya. Paham Dukung kan? juga tadi dengan double top ya. Iya, betul Oke. betul sekali, kamu sudah mulai pintar ya sekarang. Karena double top ada potensi dia akan break. Pada saat dia break akan ke sini. Oke. Sekarang kita coba gambar, nanti di private community saya akan juga coba arahkan untuk mereka bisa menggambar dengan rapi. Karena menggambar dengan rapi akan menentukan cara pandang analisa kita, Bung. Oke. Contoh double top nih. Tapet nih. Terus sep, ada dia naik, turun ke sini ya kan, sep, terus dia naik lagi, dia turun kan, ini pola double top, Oke. ya kan? Ya ya. Nah sekarang pertanyaan loh, kalau dia double top berarti kan bisa jadi kalau dia break ini akan lanjut ke bawah. Tetapi titik tunggu yang mana? Kalau saya akan tunggu di sini. Kenapa? Karena menurut saya dia setelah break ini akan ke titik tawar emak-emak yang 68 ini didukung dengan ada resistance become support. Oke. Horizontal lainnya saya double Ini ya. resistance become support secara horizontal ya? Iya, Oke. betul. Secara horizontal. Kalau tadi kan ini secara diagonal nih. Diagonal. Nah, sekarang dia horizontal. Nah, Bang, jadi ada dua dong, ada horizontal sama diagonal. Kan market ada yang sideways, ada yang trending. Market itu ada 3. Volatile, ya. Ada ranging atau sideways, ya kan? Ya kan? Ranging, trending, ya, downtrend sama downtrend sama uptrend gitu. Uptrend, downtrend sama ranging. Nah, tentu kalau dia uptrend kayak gini ya, diagonal ke atas. Kalau downtrend diagonal ke bawah, kalau ini ranging. Oh. Ya, sideways tapi secara siklus yang lebih besar gitu Oke. maksudnya. Nah, tetapi dari siklus yang lebih besar ada titik bisa jadi dia ke sini. Nah, kalau aman tentu di sini karena di topang. Iya, di topang oleh 2 titik besar, yaitu di titik tawar emak-emak yang 61,8 ini. Saya ini ya. Apa namanya? Circle ini. Nah. Titik tawar ini ya. Nah, sama juga ini resistance become support, saya circle lagi. Oke. Supaya lebih gampang baca. Oke, udah ya.